Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, saya IKD Agus Mustika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang bertugas di SD Negeri 1 Ketanten dengan nomor peserta PPG 2018002900. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, laksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 pada tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 2. Pada acara Patanjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mohon izin buka masker. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Ya, apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Semua hadir ya, bagus sekali. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin untuk melakukan doa? Ya, memimpin, silakan. Mungkin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lanjutkan dengan tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, lagi satu, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, anak-anak silakan berdiri dulu. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Ya. Muatan pembelajarannya yaitu PPKN dan SPDP. Sebelum lanjut ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apakah yang terlihat di layar? Pasar. Coba apa dulu? Pasar. Pasar, tepat sekali ya. Apa yang kalian bisa amati dari gambar pasar di layar? Ada pedagang. Ada pedagangnya. Ada apa lagi? Ada Emil, pedagang. ada sayuran, barang dagangannya. Ada dagang sayur. Dagang apa lagi yang kalian lihat? Ada pembeli. Ada pembelinya, ya bagus sekali ya. Jadi di pasar itu adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan jual beli. Ya. Nah, sebelumnya Bapak juga telah membawa. Apakah kalian tahu
Apa nama benda yang Bapak bawa? Ya, coba dulu. Poster. Tepat sekali ya. Bapak membawa 2 buah contoh poster. Ya. Poster yang ada di tangan kanan Bapak ini tentang apa? Kopi. Ya, kopi. Ya, produk kopi. Kalau yang lagi satunya? Ayam geprek. Ya, ayam geprek. Kalian suka minum kopi? Ya, belum artinya. Kalau orang tua kalian di rumah suka nggak minum kopi? Suka. Kalau kalian makan ayam geprek? Suka. Ada yang nggak suka? Oh, belum nggak suka. Kenapa nggak suka? Oh, pedesnya yang nggak suka. Nggak suka cabai. Yang lainnya suka? Suka. Ya, mungkin masing-masing dari kalian memiliki makanan favorit masing-masing. Ya. Jadi anak-anak, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang pasar yang menunjukkan keberagaman ekonomi. Kemudian yang kedua, SBDP-nya yaitu tentang poster, ya, kriteria poster yang baik. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, boleh juga kalian baca di layar. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis sikap yang diperlukan dalam menghadapi keberagaman ekonomi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan penugasan, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis berkaitan dengan sikap yang diperlukan dalam menghadapi keberagaman ekonomi dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis poster berdasarkan kriteria poster yang baik dengan tepat. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok dan penugasan, peserta didik mampu membuat poster tentang keberagaman ekonomi dengan tepat. Ya, bagaimana sudah bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Apakah kalian masih semangat? Masih. Nah, coba Bapak cek dulu semangat kalian. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Semangat! Kita bisa. Ya, coba ulangi lagi. Semangat! Kita Bisa. Ya, bagus. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi semangat kalian sudah berkobar. Mari kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Ya. Nah, kegiatan berikutnya, silakan kalian amati video yang Bapak tampilkan di layar. Ya. Kawasan Pasar Malioboro ini adalah kawasan pusat penjualan pakaian di Kota Jambi. Sejak tahun 1990-an, kawasan pasar ini menjadi primadona untuk berbelanja pakaian. Biasanya dilakukan sebelum lebaran, pasar ini akan membludak pengunjungnya. Dan hanya pakaian, juga banyak pedagang yang menjajakan beragam kebutuhan lebaran seperti kue lebaran dan aksesoris rumah tangga lainnya. Ini pasar Malioboro sepi, warga yang datang berbelanja hanya sedikit. Karena sepi pengunjung, kios-kios banyak tutup karena pedagang tidak mampu membayar sewa. Tidak sedikit pedagang yang memilih bertahan berjualan di pasar Malioboro. Untuk daya beli masyarakat sendiri bagaimana Kak untuk di tahun ini Kak? Kalau kita sampai berapa persen tahun ini? Lebarannya sudah 30%. Itu jauh. Biasanya kalau sudah mau mendekati lebaran ini omsetnya sudah di atas 10. Sekarang aja 10 aja nggak nyampe. Mungkin karena dilarang mudik ini ya, jadi orang juga malas buat belanja gitu. Jadi kalau untuk dilarang mudik ini berdampak sama penjualan juga. Karena orang dari luar nggak ada kekuatan untuk belanja pakaian atau apa. Sepinya pengunjung tentu berdampak
acuannya omset pedagang. Jangankan untung, modal saja belum kembali. Beragam cara dilakukan pedagang sampai membanting harga jualan pakaian demi menarik minat pembeli. Ini kan biasanya jualnya 100, jadi 25. Berarti itu beli saja, berarti harga masih sepi ya. Sopir-sopir banyak lagi pemasukan kan. Orang kantin, sekolahan, semuanya. Yang enak kawai. Enak jadi di rumah. Kawai. Kalau pedagang malah apa dulu cobalah. Jadi harapan Umi apa nih sekarang? Harapan Bumi gimana lah ya? Kalau mau ngomong nanti salah. Salah lah. Pintu langitnya dibuka, ini pintu. Mau ke sini ditutup kan? Sepinya pengunjung pasar Malioboro Jambi ditenggarai pedagang sebagai dampak kebijakan pemerintah melarang mudik, sehingga calon pemilih dari kabupaten lain di Jambi tidak bisa masuk ke kota Jambi. Suci Anissa, Kompas TV Jambi. Ya, baik anak. Jadi video sudah tadi Bapak tayangkan. Sekarang bagaimana pendapat kalian mengenai video yang sudah kalian tonton? Nah, coba coba. Sepi pelanggan. Sepi pelanggan ya, tepat sekali. Bapak tuliskan dulu. Sepi pelanggan. Baik. Kemudian yang kedua? Sepi pengunjung pedagang pakaian belum. Ya, bagus Okta. Sepi pengunjung. Pedagang. Ya, pedagang pakaian mengeluh. Nah, apalagi yang kalian bisa amati dari video tadi? Yakin? Turunnya penghasilan pedagang pakaian. Turunnya penghasilan pedagang pakaian. Tepat, ya. Turunnya penghasilan. Ada lagi yang bisa kalian amati? Tadi ada sudah 3 teman kalian yang berpendapat sepi pelanggan. Ya, nah, sepi pengunjung, pedagang pakaian mengeluh. Tepat. Yang terakhir turunnya penghasilan. Ya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Dewi? Oh ya, akibatnya pedagang sampai membanting harga. Bagus, Dewi. Ya, tepat sekali ya. Sudah 4 tadi teman kalian yang memberikan pendapat. Yang terakhir, pedagang membanting harga. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Apakah harganya di yang tepat? Ya, tepat. Harganya diturunkan. Ya, untuk menarik minat pembeli. Ya. Jadi bagus sekali apa pengamatan kalian terhadap video yang sudah kita tonton tadi. Ya. Untuk kegiatan berikutnya, jadi kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, sudah siap? Sudah. Ya, bagus ya. Jadi Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan bahan ajar. Ya. Bapak memberikan waktu untuk mengerjakan LKPD ini selama 20 menit. Jadi kalian silahkan membagi tugas dengan baik, dengan adil, supaya LKPD-nya terselesaikan dengan baik tepat waktu. Ya, bisa dipahami anak-anak? Dan nanti kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ya. Ini LKPD-nya, ini bahan ajar. LKPD dan bahan ajar. LKPD dan bahan ajarnya. Nah, silakan kalian kerjakan dengan baik, diskusikan. Ya. Yang pertama, di sana terdapat petunjuk. Silakan kalian baca dengan baik petunjuknya. Kemudian di awal pada halaman depan isikanlah identitas kalian dengan lengkap. Ada pertanyaan? Ini boleh di depan.
iya, LKPD-nya untuk memudahkan kalian bekerja, silakan boleh dilepas. Bagaimana, sudah membagi tugas? Sudah ya. Kelompok kedua sudah membagi tugas. Oh, jadi silakan bagi tugas ya. LKPD-nya ini dilepas saja supaya gampang semua bekerja. Ya. Kelompok tiga, silakan dilepas saja LKPD-nya. Ya, selain berdiskusi untuk mendapatkan tambahan informasi, kalian juga bisa membacanya pada bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Bagaimana, ada kesulitan? Ya, yang bisa terjawab semua. Nanti bahan ajarnya silakan baca-baca ya. Di sana kalian akan mendapatkan tambahan informasi. Kelompok kedua ada kendala? Tidak. Ya. Oh, untuk pewarnaannya, silakan kalian berkreasi sendiri ya. Jadi sesuai dengan kriteria poster, di sini kalian bisa baca di bahan ajar kriteria poster yang baik itu bagaimana. Apakah warnanya harus seragam atau bagaimana? Ya, itu kalian bisa baca di sana. Ya, jadi poster itu sarana kalian untuk berekspresi. Ya, ekspresi. Kelompok tiga ada kendala? Tidak ada. Saya juga tambahkan solusi apa kira-kira yang tepat untuk mengatasi juga. Ini sudah bagus. Solusi lainnya bisa ditentukan. Keberagaman ekonomi. Kalau orang tua kalian di rumah kan juga berbeda-beda pekerjaannya. Ya. Kalau orang kalau saya kerja sebagai apa? Dagang, kalau ini
karyawan pria ya, mencari tamu, mengangkat tamu. Ketika sopir, kalau ini sopir, kalau ini pedagang ya, jadi ada beragam. Itulah yang masih dengan keberagaman ekonominya. Terus sikap kita menghadapi hal itu bagaimana? Menghargainya apa lagi? Boleh nggak kita mengejek pekerjaan orang tua kita? Tidak ya, karena bekerja itu apapun pekerjaannya pasti dilakukan dengan tulus ya, tujuannya untuk menghidupi keluarga. Kalau kalian cita-citanya menjadi apa? Polisi ya, jadi dokter ya kan? Nah, apa lagi? Apa ini? Oh, apa namanya? Pekerjaan bapak ya, jadi temui jadi supir ya, bagus sih kalian. Nama produknya apa? Fried chicken-nya, fried chicken. Keunggulannya apa? Kayaknya setelah besar, harganya murah. Kualitas terjamin ya. Jadi tak pakai ayam mati kemarin. Ya baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 2? 3? Kelompok 4? Sudah. Ya. Jadi untuk kegiatan berikutnya, perwakilan kelompok akan maju ke depan kelas untuk menyampaikan LKPD yang sudah dibuat. Ya. Karena di LKPD-nya ada poster, ya. Jadi kalian sampaikan posternya kepada semua teman-teman kalian. Ya, bagaimana, bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian Bapak cek lagi semangat kalian ya. Masih semangat? Untuk menambah semangat kita setelah tadi kalian bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun. Sekarang kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik. Sekarang kita mulai untuk presentasinya. Kita maju ke depan kelas. Kelompok mana yang paling siap pertama? Ya, silakan kelompok 1, kelompok kanan. Silakan anak, maju ke depan. Silakan. Amatilah fenomena yang terdapat dalam video yang ditanyakan. Tulislah permasalahan yang terdapat dalam video tersebut. Masalah yang ditemukan seperti pelanggan, sehingga pedagang membanting harga. Menurut kalian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Faktor penyebab karena pembatasan sosial. Bagaimana sama mengawali usahanya dengan menjadi penjual sandal keliling. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya membuat sandal sendiri dengan kualitas premium. Ya, kualitas premium bagus ya. Sekarang tunjukkan coba poster yang sudah dibuat. Nah, kelompok yang lain silakan memberikan komentar ya. Amati dulu posternya. Nah, menurut kalian bagaimana poster yang dibuat oleh kelompok 1? Apakah sudah bagus atau belum? Ya. Nah, silakan disampaikan, diperlihatkan kepada teman-teman. Nah, sekarang siapa yang mau memberikan komentar tanggapan? Sora. Dan gambarnya unik. Posternya bagus dan gambarnya unik. Ya, terima kasih. Sora. Kenapa dari kelompok yang lain? Bapak lihat kelompok 3 angkat tangan yang ingin memberikan komentar. Silakan Ayu Putri. Warnanya terang dan gambarnya bagus. Warnanya terang, gambarnya bagus. Ya, terima kasih kelompok 3, tanggapan yang luar biasa. Dari kelompok 4 bagaimana tanggapannya? Warnanya mengalir dan bervariasi yang kata
Warna bervariasi. Warnanya bervariasi. Kalimat jelas. Kalimat jelas. Ya, ya bagus sekali tanggapan dari kalian maupun penyajian dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok. Ya, itu tadi hasil karya dari kelompok 1. Sekarang untuk 3 kelompok yang lainnya, siapa yang siap? Yang pertama teman kelompok 4. Silakan. Ya, kelompok yang lain silakan perhatikan penyajian dari kelompok 4. Ya, Ditemukan pedagang pasar yang mengeluh karena sepi pelanggan. Faktor penyebab karena ada COVID-19 dan PPKM. Bagaimana menghemat mengawali usahanya menjadi penjual sandal kulit ini. Bagaimana menghemat mengembangkan usahanya membuat sandal kulit ini. Sandal kulit keberhasilan apa yang dimiliki Mang Samad. Sandal kulit buatannya bisa dijual ke luar negeri. Sikap apa yang dimiliki Mang Samad. Suka belajar, kerja keras, dan pantang menyerah. ya. Ini tentang analisis poster. Ya, poster yang pertama bagaimana? Poster yang pertama tidak sesuai karena antara tulisan dan gambarnya tidak sama. Poster kedua sesuai karena antara tulisan dan gambar sudah sama dan sesuai. Solusi yang ditawarkan pedagang online dan membuat reklame. Kesimpulan, sikap yang harus dimiliki yaitu kita tidak boleh menyerah saat mengalami kegagalan. Kemudian poster yang baik yaitu slogan jelas dan mudah dimengerti dan gambarnya menarik. Ya, bagus sekali penyajian dari kelompok 4. Ya. Sekarang coba perlihatkan poster yang sudah berhasil dibuat. Nah, Bapak minta kelompok yang lain memberikan komentar. Ya. Siapa? Ayo, silakan berikan komentar tentang poster yang sudah berhasil dibuat. Dari kelompok 2. Bagus dan jelas. Bagus dan jelas. Bagusnya karena apa? Unik gambarnya. Gambarnya unik. Boleh disampaikan kelompok 4 produk yang dibuat itu tentang apa? Ya, produknya tentang tepoci. Ya, tadi gambarnya jelas dan unik. Ya, menurut kelompok 2. Kelompok yang lain bagaimana tanggapannya? Kelompok 3? Gambarnya jelas dan menarik. Ya. Siapa? Gambarnya bagus, harganya terjangkau. Ya, berarti kelompok 1 memperhatikan keunggulan produknya. Jadi ada keunggulan berupa harga yang terjangkau. Ya, luar biasa pendapat kalian semua. Luar biasa juga penyajian dari kelompok 4. Berikan tepuk tangan kepada kelompok. Ya, baik, tersisa lagi 2 antara kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3 yang keluar. Masalah yang ditemukan, pedagang di pasar sepi pelanggan. Faktor penyebab karena COVID-19. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya menjadi penjual keliling? Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Belajar membuat sandal sendiri dan ikut pameran. Keberhasilan apa yang dimiliki Mang Samad? Dagangan sandal laris. Sikap apa yang dimiliki Mang Samad? Kerja keras. Sampaikan analisis tentang posternya. Poster yang pertama bagaimana? Tidak sesuai karena gambarnya daging ayam sedangkan tulisannya tentang ikan. Gambar kedua sesuai alasan gambar dan tulisan sesuai. Solusi
sekali penyajian dari kelompok 3. Sekarang perlihatkan poster yang sudah berhasil dibuat. Nah, kelompok yang lain perhatikan ya. Simak poster ataupun penyajian tadi yang sudah disampaikan ya. Dari kelompok yang lain, ayo silakan berikan tanggapan kalian baik tentang penyajian poster ataupun tentang isi dari LKPD-nya. Warna posternya menarik, tulisannya jelas. Ya, bagus kan? Kelompok yang lain? Menarik dan terjangkau. Menarik dan terjangkau. Ya, menariknya apa? Gambarannya. Gambarnya menarik, yang terjangkau? Harganya terjangkau. Ya, bagus saudara. Bagaimana? Sudah lengkap penyajian dari kelompok 3? Nah, ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3 ya. Sudah semua perwakilan kelompok maju ke depan, tampil dengan luar biasa. Dan isi LKPD tadi Bapak mencermati sudah semuanya tepat. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sudah semua paham? Sudah ya. Baik. Untuk berikutnya mari kita mengulas dulu apa saja yang terdapat dalam LKPD. Ya. Permasalahan apakah yang terjadi? Ya, Ibu Putri. Sepi pelanggan. Ya. Sepi pelanggannya di mana? Di pasar. Akibatnya pada sepi pelanggan bagaimana? Ya, pedagang sampai banting harga ya, atau menurunkan harga ya. Kemudian tadi dari kegiatan dalam LKPD, solusi yang bisa kalian tawarkan itu bagaimana? Ayo, apa namanya? Sora? Membuat poster. Membuat poster ya. Tujuan membuat poster berapa? Untuk menarik pelanggan. Menarik pelanggan. Hebat sekali kelompok 2 ya. Dari kelompok 4, bagaimana solusinya? Berdagang online dan membuat reklame. Berdagang online dan membuat reklame ya, berinovasi. Karena sekarang sudah zaman digital. Kelompok 1? Menjaga kebersihan toko agar pembeli tertarik. Ramah terhadap pembeli, berdagang online dan promosi. Bagus sekali ya. Nah, berikutnya silakan kalian kumpulkan dulu LKPD dan yang ada tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah ya. Sekarang sebelum lanjut ke kegiatan evaluasi, sebelum Bapak memberikan soal, mari kita simpulkan dulu pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya. Tadi muatan dalam pembelajaran PPKN, kita mempelajari sikap-sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Sikap apa saja? Coba kalian simpulkan. Pantang menyerah. Lagi? Saling menghargai. Bagus. Lagi? Coba. Bersemangat. Jelas? Mandiri. Ya. Jadi sikap-sikapnya harus pantang menyerah, semangat, saling menghargai dan mandiri. Ya. Kemudian tentang poster. Bagaimana kriteria poster yang baik? Slogan jelas dan mudah dimengerti. Ya, bagus. Slogannya jelas dan mudah dimengerti. Terus gambarnya bagaimana? Gambar yang disajikan jelas dan bermakna. Gambarnya jelas, bermakna ya. Dan juga harus bagaimana? Warnanya harus bagaimana? Bervariasi. Bervariasi atau menarik. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sudah semua paham? Masih semangat? Masih. Ya, sekarang Bapak lanjutkan ke kegiatan evaluasi. Silakan isi identitas terlebih dahulu ya.
baik, yang sudah selesai bisa mengumpulkan ya. Nggak boleh komposan. Ya, baik anak, sudah semua selesai. Bagaimana? Soalnya terjawab dengan mudah atau bagaimana? Ya, berarti kalian sudah paham. Adakah materi yang belum kalian pahami? Tidak. Ya. Perasaan kalian selama pembelajaran hari ini bagaimana? Senang? Senang. Untuk hari ini kegiatan yang kita akhiri. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti di rumah silakan kalian membuat poster kreasi kalian sendiri. Ya. Kalau tadi kan kalian sudah membuat poster secara berkelompok. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian membuat poster kreasi sendiri. Ya. Jadi satu orang membuat satu poster, posternya tentang keberagaman ekonomi. Ya. Bisa dipahami untuk tugas di rumah? Bisa. Ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Santi, 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 oh.